kau? Cepat temui saya di hutan Kumayan. Mudah-mudahan belum terjadi apa-apa dengan itu. Apakah Inye lemah ini masih hidup atau tidak? Dia masih hidup. Hanya saja denyut nadi dan nafasnya sudah sangat lemah. Bagus. Kita bawa saja Inyi muda ini ke padepokanku. Di sana biarkan para sesepuh harimau kumbang yang memecahkan masalah ini. Yang pasti, aku mau ambil ilmu Inyinya. Datuk, memangnya Datuk bisa mengambil ilmunya? Tak ada keberhasilan kalau tak dicoba lebih dulu. Begitu pula dengan ilmu Inyinya. Sudahlah, biarkan urusan Inyinya jadi urusanku. Kita bawa saja. Ayo. Aku mau lepaskan tatokan ini. Cepat lepaskan aku. Kalian semua itu sudah membuat aku marah. Aku tuh harus segera menolong Limbobo. Aku harus segera menyelamatkan Limbobo. Tolong. Tolong lepaskan aku. Aku mohon. Aku harus selamatkan Limbobo. Karina, dari mana kau mengenali Bubu? Kamu tuh tidak tahu apa-apa. Kalian semua tidak kenal sama Limbobo. Asal kalian tahu, hanya Alim yang mengerti aku. Hanya Alim yang peduli sama aku. Jadi aku harus menyelamatkan Alim sekarang. Aku mohon. Aku harus menyelamatkan Limbobo. Alim, lepaskan aku. Karina, kalau kau mengenal Bubu, kau juga pasti mengenal kami, kan? Tidak, aku tidak kenal sama kamu. Aku tidak kenal sama kalian semua. Aku tidak kenal. Aku yakin pasti kalian semua sudah bersekongkol dengan orang jahat untuk melukai Limbobo, iya kan? Memangnya siapa yang melukai Alim, Karina? Kamu tidak usah berpura-pura bodoh, Kakak tua. Pasti kamu kan yang sudah melukai Alim. Pasti ini semua ulah kalian semua, iya kan? Datuk, aku betul-betul tidak mengerti apa yang membuat pemikiran Karina bergeser sejauh ini. Atul Baikarat, sepertinya Pita tahu apa penyebab Karina menjadi seperti ini. Apa, Pita? Katakan, apa yang sudah membuat Karina seperti ini, Pita? Kitab Mahkota Muda. Tidak salah lagi. Pasangan dari pedang Ratu Turki itu telah membuat Karina menjadi seperti ini. Pita, dari mana kau bisa punya kesimpulan seperti itu? Pada saat itu, kita melihat Karina. Karina menyanyikan mantra-mantra yang ada di dalam kitab itu. Dan pada saat Karina menyanyikan mantra-mantra itu, muka Karina itu seperti orang sedang terhipnotis. Pitaloka, apa kau sekarang tahu di mana keberadaan kitab itu? Tahu, Atu? Sekarang kitab itu berada di rumahnya Mama. Kalau Atu mau, kita bisa ambilnya. Datuk, apakah kau setuju dengan ide anakku ini? Begini, Datuk, kita seharusnya harus melakukan segala cara untuk menyembuhkan Karina ini. Dan kalau Datuk berkenan, saya akan memakai pemuka batin kepada Gumara untuk membawa kitab itu kemari, Datuk. Bagaimana? Jangan terlalu lama mengambil keputusan, Bang. Ingat kondisi anak kita. Baiklah kalau begitu. Demi kebaikan Karina,
aku mohon tolong ambilkan kitab mahkamah muda itu untuk dibawa ke sini, Datuk. Baik, Datuk. Ayo kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Datuk Lebeh, Datuk Tunggal. Saya tidak bermaksud mengecilkan persoalan Karina ini. Tapi di luar sana di lapangan, teman saya Medi juga membutuhkan bantuan dari kalian. Ya, aku sampai lupa dengan keadaan Medi. Lebih Karat, sebaiknya kau dan lainnya berada di sini saja. Aku, Artaya, dan Rifai akan melihat kondisi Medi. Kalau ada apa-apa, segera hubungi aku. Baik, Datuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kalian lihat aku? Tolong lepaskan potongan ini sekarang, cepat! Aku bilang lepaskan, tolong! Aku harus menyelamatkan ibumu, aku harus bertemu dengan ibumu sekarang! Tolong, aku mohon, tolong lepaskan potongan ini! Lepas! Cepat! Ada apa, Gumara? Kenapa kau tiba-tiba berhenti? Entahlah, saya merasakan Limbubu dalam bahaya. Bahaya? Bahaya apa yang terjadi pada Limbubu? Saya sendiri tidak tahu. Tapi di mana Rajo sebenarnya? Rajo pergi ke Gunung Tahaji. Apa yang dia lakukan di sana? Dia nak melepaskan ilmu Inyeknya. Kau bilang? Astaga, apa yang sebenarnya ada di dalam pikiran dia? Sudahlah, Gumara. Lebih baik tak usah lagi kita urus sana itu. Biarkan sajalah. Lebih baik sekarang kita urus Limbubu. Kau bilang tadi dia dalam keadaan bahaya. Di mana dia sekarang? Menurut penelusuran saya, dia sedang menuju ke gunung yang sama. Apa? Limbubu ke Gunung Tahaji juga? Apa dia mau melepaskan ilmu Inyeknya? Entahlah. Bapak-bapak, tolong kasih Datuk Tunggal Jaya. Datuk. Pak Yunus, Ya, Datuk. aku dengar ada masalah dengan Medi. Maaf, Datuk. Iya, Medi sekarang sedang kejang-kejang, Datuk. Tak cuma kejang-kejang, Datuk. Badannya pun sangat panas sekali. Dan tak satu pun mampu mengangkat tubuhnya. Ya, aku sudah tahu dari Rifai dan Artaya. Mana Medi? Mohon maaf, Datuk. Sekarang Medi sudah ada yang menangani, Datuk. Ada yang menangani? Siapa? Maaf, Batu. Seharusnya aku yang menangani. Tapi daripada aku nanti jadi idola di Kumayan, lebih baik kesempatan itu kuberikan pada orang lain. Diam kau, Pak Jai. Ini tidak main-main. Kita harus menangani Medi secara serius. Ya, tuh, maaf. Datuk Tunggal. Sudah tenang saja. Medi tidak apa-apa. Mak Medi, bagaimana dengan kondisi Medi? Panasnya sudah turun, Datuk. Dan Kisanca yang sudah mengobatinya. Apa yang sebenarnya ingin kau buktikan, Sanca? Justru saya yang seharusnya bertanya, Datuk Tunggal. Apa yang Atuk sembunyikan? Kau mengetahui sesuatu? Kenapa berita sebesar ini harus disembunyikan, Atuk? Anak ini mempunyai peluang besar untuk menjadi pengganti ini. Iya, bukan?
Keputusannya hanya tinggal pada kita sendiri, Atu. Mau apa tidak membangkitkan kemampuan ini? Sebaiknya jangan kau bangkitkan keinginannya itu, Sanca. Dia masih terlalu muda. Usia bukan jaminan untuk mengetahui seseorang itu pantas atau tidak mengemban tanggung jawab. Kalau ternyata Medi mempunyai hak, kenapa kita harus menghalangi? Sepertinya ada yang harus diluruskan. Saja kita salah memilih tempat untuk bicara. Mereka membicarakan apa ya? Yang pasti sesuatu yang serius, Anu. Sudahlah, biarkan saja mereka, Andung, Ratna. Masalah mereka itu bukanlah urusan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, lebih baik kita memperhatikan Medi saja. Iya, bapak-bapak, ibu-ibu, mari bantu Mak Medi. Ayo. Sudah sampai di kaki bukit Haji. Dan sebentar lagi saya akan masuk ke puncak bukitnya. Tapi kenapa perasaan saya tidak enak ya? Ki Banteng, mangsa sudah masuk perangkap kita. Kebetulan sekali, dia juga lagi sendiri. Ya, ini kayaknya momennya tepat untuk nyerang. Menurut aku, sebaiknya kita tidak mencari masalah dengan para inye itu. Kamu tak usah takut, Meli. Kebetulan dia masuk ke wilayahku. Tanpa diketahui Inye lain. Akan aku habisi Inye muda ini. Mungkin ini aja perasaan saya saja. Karena memang itu adalah kendala untuk melepaskan ilmu ini. Lebih saya harus cepat. Ada apa, Tuan Guru? Enggak, saya enggak bersama Alim. Ada apa tuh? Enggak mungkin lah Alim mengikuti saya ke Bukit Haji. Tapi saya harus jadi. Saya akan ke sana sekarang. Saya harus menyelamatkan Alim dulu. Karena biar bagaimanapun dia adalah saudara saya. Rajo. Rajo bilang dia tidak tahu. Dan dia sama sekali belum bertemu dengan Ibu. Mereka belum ketemu. Mustahil mereka belum ketemu. Kalau dilihat dari kecepatan dan waktu perjalanan Limbubu, seharusnya mereka sudah ketemu loh. Iya, memang itu yang saya pikirkan juga. Tapi kenyataannya kan berbeda. Aduh, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa dengan Ibu. Bagaimana dengan Rajo? Apa dia mau kau suruh balik ketemu dengan kita? Dia bilang dia memang sedang menuju ke sini. Dan mudah-mudahan di perjalanan pulangnya nanti dia bertemu dengan Ibu. Ya sudahlah kalau begitu. Sebaiknya kita telisik saja terus, siapa tahu kita bisa menemukan jejaknya dari sini. Kau benar, Om Balang. Sambil kita menunggu Rajo dan juga Ibu. Ayo.
bajak laut. Kenapa? Kau takut Raja Langit? Kenapa kau ndak ada tobat-tobatnya melawan saya? Hah? Ndak puas kau melawan saya terus. Siapa yang takut melawanmu, Rajo? Kali ini kau akan habis, Raja Langit. Saya ndak bisa melawan kau. Kau tuh hanya segini bagi saya. Percuma. Kau bukan tandingan saya. Kita lihat saja. Ini mulut besar. Kami akan menghabisimu. Kepala banteng, kepala botak, dan kurcaci-kurcacinya. Jadi kalian ingin main keroyok saya nih? Kenapa? Takut? Takut. Sebenarnya saya sudah ditunggu oleh Tuan Guru Dali Bubu, tapi tidak apa-apa lah. Sikit untuk olahraga. Kau ingat ini, Rajo. Selendang hitam yang akan mencabut nyawamu. Kerudung mamak kau tuh ya? Apa kau bilang? Selendang saktiku, kau bilang kerudung mamaku. Akan kau habisi kau, Rajo. Ya! Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Abang kok tidak membantu Pita membawakan benda-benda itu? Puspa, tadi saya sudah coba untuk memegangnya, tapi saya tidak kuat untuk mengangkatnya. Pitaloka, apa kau yakin kedua benda ini bisa menyembuhkan Karina? Semoga saja, Tuh. Kita akan coba. Nina, tolong bawa Cempaka masuk ke kamar. Heh, kenapa kamu komat-kamit begitu kepadaku? Jangan-jangan kamu mau menyantet aku ya? Iya kan? Cuma saja, kamu tuh tidak akan bisa menyantet aku. Dingka dinding ambi umbul singgah ke talang nabang pisah. Berhenti! Berhenti nyanyian itu, berhenti! Aku tidak mau mendengar suara kamu, berhenti! Dingka dinding ambi umbul singgah ke talang nabang pisah. Undang disaring ayam luput tambangan kabanian. Berhenti! Dingka dinding ambi umbul singgah ke talang nebang pisang. Endang diseling ayam luput tambanan kabanian.
Suara apa itu, Bang? Suara binatang-binatang, Puspa. Ding ke dinding ambil embut, singgah ke talang nebang pisang, endang diseling ayam luput, tambangan kabanian. Datuk, suara binatang-binatang itu makin terdengar jelas. Apa perlu kita melihat keluar, Datuk? Mari, Datuk. Adil, mari kita bantu baju. Ratna, ayo, kita buat tempatnya yang banyak. Jangan, sekarang punya barang cepat. Apa lagi itu? Sepertinya suara hewan-hewan yang sedang gelisah di hutan Kumayan, Pak Kari. Sepertinya hewan-hewan itu hanya melintasi jalan sini saja, Pak Yunus. Betul, Badrul. Ya, sepertinya memang begitu. Ya, kalau hewan-hewan itu hanya melintas saja, sebaiknya kita tenangkan warga. Ya, tenang, tenang semuanya. Hewan-hewan itu tidak menggigit kita, tidak melukai kita. Mereka cuma melintas saja. Artinya hewan-hewan itu sahabat para ini. Ya. Ayo kita kejar lagi. Datuk, ada apa ini? Kenapa binatang-binatang ini berkumpul di sini? Ya Tuhan, dari mana datangnya hewan-hewan ini? Hewan-hewan itu bisa datang karena senandung yang tadi kita nyanyikan, Bu Rati. Jadi, senandung yang kamu nyanyikan itu senandung untuk memanggil hewan-hewan ini, Pita? Iya, benar sekali, Bu. Karina juga pernah menyenandungkan lagu itu. Aneh. Jadi binatang-binatang ini berkumpul di sini karena panggilanmu, Pita. Apa yang terjadi? Iya, ya. Jika mantra itu dinyanyikan berserta tenaga dalam, lagu itu akan menjadi lagu pemanggil binatang. Pita, kalau memang hewan-hewan ini tidak ada tujuannya pasti di sini, sebaiknya kamu suruh saja mereka kembali ke tempat mereka. Kasihan para warga. Mereka pasti bingung melihat keadaan seperti ini. Baik, Bu. Kembalilah kalian ke asalnya. Wah, Pita, kamu hebat sekali. Iya, Kak Pita. Kak Pita bisa mengusir hewan-hewan.
sampai Raja Langit kalah di tangan Ki Banteng dan Jelatang, paling tidak kita lebih aman. Karena dari antara 7 Inyek, Rajo yang paling membenci kita. Apa yang kamu katakan benar, Rik. Kalau Rajo Langit sudah tidak ada, kita semua akan aman. Bagaimana rasanya? Selendang mamaku ini sombong. Aku memang selalu kalah denganmu, Rajo. Tapi dengan bantuan Ki Banteng dan selendang saktiku ini, akan kukirim nyawa kau ke neraka. Habis kau, Rajo. Ini semakin berbahaya. Nampaknya kita harus sembunyi atau pergi dari sini. Karena kalau Ki Banteng dan Jelatang kalah, kita pasti jadi sasaran. Gimana, Rik? Mereka semua kalah. Apa lebih baik kita pergi dari sini, Rik? Daripada kita ketahuan. Benar, Rik. Sebaiknya kita pergi dari sini. Ayo. Sebelum ketahuan mereka. Ayo, sana. Ayo, cepat. Astaga. Rajo, bangun, Rajo. Rajo, kau tidak apa-apa, Rajo. Payah sekali saya nih. Maaf kalau saya merepotkan kalian berdua. Pikiran saya sedang kacau. Jadi saya kalah dengan bajak laut dan kepala banteng itu. Masih saja kau ini banyak bicara. Sudahlah, lebih baik kita pulihkan kau dulu. Ayo. Sekarang kita pergi dari sini. Jadi. Kalian dengarlah. Sekarang kalian pergi dan carilah dukun-dukun sakti seandalas. Aku ingin kalian gempur warga Kumayan dan desa Kumayan dengan teluh, dengan santet. Cari pula dukun-dukun yang berasal dari kawasan Kayu Lima. Aku amat ingin para ini menjadi pusing. Karena mulai besok malam, Kumayan akan kubikin mencekam. Aku pun akan menyebar wabah melalui waduk,
desa Kumayan. Hacinda, bagaimana caranya untuk meyakinkan mereka terlibat dalam rencana kita? Amatlah mudah, kau bilang saja pada mereka, Ratu Hacinda ingin menyerang desa Kumayan, karena mereka pasti akan ikut. Sebab mereka pun amat menginginkan tanah bertuah Kumayan. Baik, Hacinda. Ya, apa yang sajalah denganku. Biar aku saja nanti yang bicara dengan dukun-dukun itu, supaya dukun-dukun itu akan mengikuti kita. Ya, benarkah demikian? Awas kalau kau sampai tidak membawa dukun-dukun itu kemari. Akan kubikin kau gila, tongjing-tongjing lagi dan bergentayangan tak jelas hidup kau. Hacinda, ya apa yang mau? Sepertinya kau tidak yakin dengan kemampuanku. Aku ini orang yang paling setia kepadamu, Hacinda. Betul sekali. Lalu Hacinda, apa tugas aku? Mendekatlah. Kau awasi saja Puyang Malang, karena aku mengkhawatirkan jikalau dia membawa dukun beranak bukan dukun sakti. Oh, gelak tawa sejenak. Sekarang pergilah, carilah dukun-dukun sakti dan bawa. Ayo, ikut aku. Bagaimana dengan Rindu, Hacinda? Apa yang harus kita lakukan? Aku tidak mau tahu soal Rindu. Rindu adalah siluman yang amat labil, tidak punya pendirian. Amat gampang untuk aku mengatasinya. Kau bilang dia labil, tapi ilmunya itu bisa merepotkan kita, Hacinda. Oh, Merapi dan Laut Kalamut, sudah kubilang, lupakan saja soal Rindu. Walaupun ilmunya tinggi, dia akan mudah dilumpuhkan. Sekarang, yang aku ingin pikirkan adalah bagaimana membuat Kumayan mencekam. Dan waduk adalah jalan keluarnya. Wabah adalah jalan keluarnya. Aku ingin membuat Kumayan mencekam. 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 Nggak mungkin Alim pergi ke Bukit Haji. Karena kalau misalkan dia ke sana, pasti bisa dihubungi lewat Pemuka Batin. Tapi ini nggak bisa. Itu artinya ada dua kemungkinan. Dia pergi ke Gunung Kerinci, terus satu lagi dia sekarat. Kalau menurutku ada kemungkinan satu lagi. Ada kemungkinan kalau dia sedang mengalami kedua-duanya. Itu artinya kita harus ke Gunung Kerinci untuk mencari Limbubu. Kita hubungi Datu Lebaikara dulu. Ya, kau hubungilah. Datu Panglima, kami mempunyai firasat kalau Limbubu sedang dalam bahaya dan dia berada di Gunung Kerinci. Iya, Datuk. Kami sedang menuju ke sana. Kami mengerti. Baik, Datuk. Alim, Alim tolong aku, Alim, tolong aku, Alim, tolong aku. Kamu ada di mana? Tolong aku, Alim. Kenapa aku seperti menyiksa anakku sendiri? Alim, tolong aku. Alim, kamu ada di mana? Tolong aku di sini, Alim. Aku ingin ketemu sama kamu.
kau jangan memaksakan Medi untuk menjadi seorang inyek. Karena ini belum saatnya. Maaf, Datuk Tunggal. Aku sama sekali tidak berniat seperti itu. Aku hanya melihat potensi di dalam Medi. Dan aku hanya berusaha membantu untuk mengembangkannya. Tapi ini belum saatnya. Kita semua sadar kekuatan yang ada pada Medi. Aku ingin dia tumbuh dengan kekuatan secara alami. Maafkan aku, Datuk. Karena aku telah melangkahi kalian semua. Kau telah mengambil kitab 1 dan kau meminta Medi untuk membacanya. Ya bukan? Untuk hal itu, aku memang mengaku salah. Aku hanya ingin memastikan kalau firasatku benar. Maafkan aku. Karina, sabar sayang, sabar Karina. Kita semua di sini sedang mencari obat untuk mengobatimu, nak. Iya Karina, kamu yang tenang ya nak. Para inyek itu sedang berusaha mencari Limbubu. Sebentar lagi juga Limbubu datang. Tidak, aku ingin bertemu Alim sekarang. Aku harus bertemu Alim. Alim tolong aku sekarang. Ya Allah, ada apa lagi nih? Ya Allah, ada apa? Baiklah, kalau kau sudah bersama Gumara, apapun yang terbaik menurut kalian, lakukanlah. Pita, aku betul-betul sudah kehabisan akal mencari jalan untuk menyembuhkan Karina. Maaf, Atuk. Tapi menurut Pita, Atuk itu terlalu emosional. Sedangkan untuk menyembuhkan Karina itu sangat butuh kesabaran. Ya, memang aku akui. Itu salah satu kelemahanku untuk menyembuhkan anakku sendiri. Atuk, Pita menemukan sebuah mantra yang ada teka-tekinya. Teka-teki apa, Pitaloka? Ada kalimat seperti ini, Ayah. 7 buah cawan dari tanah tak akan mampu menampung air dari 7 sumur. Jangan menuangkan air sumur ke dalam cawan, tetapi ambil airnya dari dalam sumur ke dalam cawan. Hidup harus sesuai kodrat. Jangan dibolak-balik jika tidak ingin terbalik. Nah, setelah penjelasan ini, ada mantranya tuh. Dato, benar kata penjelasan itu. Kalau orang-orang mencari ilmu dan kelebihan, dia pasti akan tidak waras, alias gila, Dato. Sepertinya ini yang sedang dialami oleh Karina, Dato. Sepertinya benar, Dato. Kalau begitu, kita akan membaca mantranya. Cawan secawan di balik awan. Awan di balik mengisi cawan. Keluarlah air dalam cawan. Cawan kosong bukan tak berisi. Berisi bukan berarti kosong. Cawan secawan adalah kawan. Cawan secawan di balik awan. Awan di balik mengisi cawan. Keluarlah air di dalam cawan. Cawan kosong bukan tak berisi. Berisi bukan berarti kosong. Cawan secawan adalah kawan. Sakit! Sakit! Cawan secawan di balik awan. Sakit! Aku tidak kuat! Cawan secawan di balik awan. Awan di balik mengisi cawan. Keluarlah air dalam cawan. Cawan kosong bukan tak berisi. Berisi bukan berarti kosong. Cawan secawan adalah cawan. Cawan secawan adalah di balik awan. Awan di balik mengisi cawan. Keluarlah air dalam. Teruskan, Bita, teruskan. Cawan kosong bukan tak berisi. Berisi bukan berarti kosong. Tolong, tidak kuat, sakit! Cawan secawan adalah kawan. Sakit! Cawan secawan
Cawan di balik awan. Awan di balik mengisi cawan. Keluarlah air dalam cawan. Teruskan Pitaloka, kamu baca mantra itu. Baik, Ayah. Dan mantra itu bisa mengeluarkan racun-racun yang ada di tubuh Karina. Teruskan. Cawan secawan di balik awan. Awan di balik mengisi cawan. Keluarlah air di dalam awan. Cawan kosong bukan... Sakit! Panas! Panas! Sakit! Sakit! Cawan secawan adalah awan. Karina. Karina. Karina, ya Allah, Karina. Tiga hari ke depan, waduk ini akan menjadi bencana bagi warga Kumayan. Racun yang aku tebar juga akan membuat warga tak betah di Kumayan. Satu persatu mereka akan pergi, sehingga tanah bertuah Kumayan ini akan menjadi milik kita, Hang Cinda. Merapi dan laut. Wabah. Wabah. Wabah.